75 76 Kalau ada uangnya mau di tangan kan. 77 Sudah dibayar itu. 80. Di sana. Jadi hasil panen kita sekarang ini sebanyak 80 sarang. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 25 Pak Tridi? 25 Agustus 2020, tepat 3 bulan setelah kita panen sebelumnya. Jadi kebetulan kita juga ini tidak pernah masuk, barusan ini hari kita mau masuk. Namun sebelum kita melaksanakan panen, terlebih dahulu kita melakukan pengisian air. Kebetulan kita baru selesai membeli baskom sebanyak 3 lusin untuk kenapa Pak Dokter Patri? Saya merinding mau masuk ke dalam. Ya, itu hanya sekedar kalimat candaan menemani kita pada siang hari ini. Baik, kita mulai masuk dan melihat keadaan situasi dari sebelum kita masuk. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih banyak atas rezeki yang Kau berikan kepada kami semua. Jadi kami mau laksanakan panen dulu. Saya nyalakan dulu lampunya. Kita lihat burung yang ada di dalam sudah cukup lumayan. Ini buah daripada kesabaran kita dalam membina RBW. Silakan masuk Pak Dokter Patri. Memorikan. Masuk ke dalam. Kita melihat burung sedang berterbangan. Sekarang menunjukkan pukul 2 siang. Ya, yang kita taruh dulu sarangnya di atas. Kita jalan, perlihatkan kepada para subscriber Radio Nasir TFCT. RBW ini berukuran lebih 4x4, umurnya kurang lebih sekitar 3 tahun. Kita melihat burung ini mungkin adalah anakan yang sudah siap terbang. Mudah-mudahan sarangnya nanti kita lihat banyak yang kosong. Saya masukkan dulu baskomnya. Jadi cara menyusun baskom ini ya seperti ini. Ikutin supaya menjaga kelembapan di dalam RBW, ya, agar suhunya merata, sejuk dan lembab. Kita susun seperti ini. Kebetulan kemarin ini adalah bak air yang kita isi air, namun karena sudah lama tidak diisi, makanya kering.
caranya Bapak mau merekam sesuatu? Ya, kita lihat burungnya sudah mulai keluar. Sarangnya kita lihat dari sini. Alhamdulillah merata putihnya, ya. Sarang walet itu seperti ini. Sibamnya udah tebak. Apa nih pacing ini? Ya, kita lihat burungnya sudah mulai keluar, ya. Kalau kita shooting dari arah sini, alhamdulillah sudah merata juga putihnya, ya. Kita lihat seperti ini. Nanti kita periksa satu-satu. Bagi sarang yang masih ada telurnya, itu kita tidak akan panen. Namun sarang yang sudah kosong, insya Allah sebentar kita akan panen, ya. Ini bak air kemarin dipenuhi dengan air, namun karena sudah kita tidak mau isi lagi karena mau diganti dengan baskom, makanya dibiarkan kering dulu, baru kita belikan baskom sebanyak 3 lusin, kurang lebih 33, ya. Ini kita lihat apa namanya, kotorannya. Walet sudah lumayan banyak. Ini di bawah ini kotoran walet, namun karena mengering, ya, sehingga bertumpuk tebalnya seperti ini. Ya, kita melihat sarangnya di atas, ya, yang putih-putih itu. Kita melihat, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Kalau sarang yang seperti di atas ini, itu yang dimaksud dengan sarang super, putih, kemudian bersih, ya, mangkoknya sempurna. Seperti ini, semua ini sudah mangkok. Yang dimaksud dengan sarang patahan itu yang seperti ini, yang masih bersandar di gabus atau yang masih bersandar di Twitter. Makanya saudara-saudara sekalian, ketika RBW kita sudah mulai perkembangannya pesat, semua gabus atau sarang palsu itu kita cabut semua, sehingga ketika nanti burung walet membuat sarang, maka sarangnya itu sudah seperti mangkok, seperti ini. Ini sudah kategori super. Kalau yang ini kategori patahan, karena modelnya tidak mangkok. Disebabkan karena sarang itu masih dibuat tepat di atas Twitter. Kalau yang seperti ini mangkok, sudah mangkok, ya. Ketika dicabut nanti modelnya sudah mangkok karena pas melengket di papan. Kalau yang seperti ini yang dimaksud dengan sarang sudut, harganya agak di bawah dari patahan. Kita melihat dengan saksama sarang-sarang walet ini. Seperti ini. Ini sudah sarang super karena sudah tidak bersandar di gabus. Kemudian kita melihat kalau yang seperti ini baru polesan, jadi mungkin anakan yang baru mau bikin sarang, bikin polesan dulu. Ini yang dimaksud dengan polesan ini. Nah, ini yang dimaksud dengan sarang. Isi mi jolo to anu tio.
Sini jolo to anu Mbak Wai. Jadi kita isi bak airnya dulu. Nah, kita lihat di belakang alhamdulillah juga sarangnya sudah mulai pesat. Yang kemarin-kemarin itu agak kurang ya. Nah, kita lihat sudah ada alhamdulillah. Jadi intinya adalah jangan kita pernah ragu untuk membuat RBW walaupun seukuran kamar 4x4 ini ya. Ini ukurannya hanya 4x4, berawal dari kamar yang selama kurang lebih 10 tahun tidak difungsikan. Kita rubah menjadi RBW. Papan siripnya ini hanya berukuran 15 cm, tebal 3 cm, lebar yang di depan itu 5 meter, yang ke sini 4 meter, terbuat dari kayu batang kelapa, tapi yang hitamnya atau yang tonaknya kalau orang di sini bilang. Jadi silahkan isi dulu airnya. Ini masih ada baskomnya belum terisi. Maaf karena kita dalam situasi lagi panen, jadi kontennya kita tidak menggunakan alat tripod ya. Jadi memang alami yang kita buat ini. Jadi baskomnya dibuat agak rapat supaya bisa mengisi semua ya ruangan. Nanti semua kita isi air. Nah, kita lihat kalau dari situasi di sini, sarangnya seperti ini. Nah, ini kemarin ini bak airnya full, tapi karena sudah lama tidak terisi, makanya dia kurang. Sarangnya kita lihat kalau yang seperti ini itu sudah model mangkok ya. Sekarang itu kalau sarang mangkok sekitar 12 jutaan sampai 13 jutaan per kilonya. Kalau yang dimaksud dengan patahan, sarang yang tidak utuh mangkoknya seperti ini, mungkin berstandar 3 abus pada saat burung walet membuat sarang seperti ini. Ini yang dimaksud dengan patahan. Ini patahan ya. Kalau yang di sini, ini yang dimaksud dengan polesan. Jangan. Posisi RBW ini seperti ini. Kita masuk dari pintu situ. Kemarin itu adalah pintu kamar. Kemudian di belakang itu adalah teras kemarin yang kita tutup juga terasnya, jadikan RBW. Kemudian ini adalah kamar mandi berukuran 1,5 kali 2 meter, 2,5 meter kayaknya. Kamar mandi kita sulap menjadi menara ya, seperti ini. Kemarin atap daripada rumah ini sebenarnya di sini,
Makanya ada kayu yang melintang ini sebenarnya itu adalah penyangga atap, kayu kap istilahnya kalau rumah. Namun itu tidak kita ambeli karena takutnya nanti pengaruh di kekuatan kap rumah, karena ini semua baku makan. Awalnya saya juga berpikir bahwa menara ini sulit untuk dimasuki burung walet karena yang pertama tinggi, kemudian luasnya hanya 1,5 meter kali 2,5 meter, seperti ini, 2 meter lah. Namun karena seiring berjalannya waktu, ya kita lihat sendiri, ternyata menara kecil itu juga mampu dilalui oleh burung walet. Jadi jangan pernah ragu membuat RBW mini. Apakah itu menaranya kecil, kemudian dari menara masuk ke sini, pintu, ini adalah pintu kemarin, ya, hanya berukuran 70 kali 1,30 meter kayaknya, 1,30 meter. Tetapi saya melihat burung walet itu pandai bermanuver. Kita lihat manuvernya burung itu dari itu LMB menuju ke bawah sangat tajam, namun burung walet itu mampu menyesuaikan itu, ya. Tinggi ke atas kurang lebih, kemarin tinggi tiang menara ini 8 meter, 4 meter disambung 2 jadi 8 meter. Dari kamar mandi ini ke atas itu 8 meter. Tapi burung walet juga mampu bermanuver untuk masuk ke dalam RBW ini. Trik yang kita gunakan di dari LMB ke bawah, yaitu kita menggunakan 4 speaker panggil di 2 LMB. Kebetulan menara daripada RBW ini punya 2 LMB, satu menghadap ke timur, satu menghadap ke selatan. Dari Twitter yang ada di LMB kurang lebih sekitar 1 meter. Di bawahnya itu kita sambut dengan suara tarik. Suara tarik tujuannya apa? Twitter ini yang menuntun burung walet turun ke bawah, ya, turun ke bawah seperti ini. Nah, kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter dari Twitter yang di tengah tadi itu ada satu, kita pasang 2 di sini. Setelah kita pasang 2 di sini, kita pasang lagi di bawah 1 Twitter. Twitter yang di bawah ini bertujuan untuk meyakinkan burung walet bahwa batas daripada pintu masuk ini ada di bawah, seperti itu. Batas pintu atas adalah di sini, kemudian dari atas. Jadi itu triknya untuk menurunkan burung walet dari LMB yang setinggi di atas, yang sesempit di atas menuju ke bawah. Jadi pada prinsipnya adalah jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang kalau misalkan ada 1000 rintangan yang kita alami dalam perawatan RBW kita. Tuhan akan menurunkan 1.000.000 solusi. Tuhan akan menurunkan 1.000.000 solusi, tinggal kita mencari referensinya di mana, penyebabnya apa.
Dan satu pesan saya, jangan pernah sering-sering mengganti suara panggil dengan suara inap. Itu tidak boleh kita lakukan. Seingat saya, RBW ini sudah berumur kurang lebih 3 tahun, sama sekali tidak pernah mengganti suara panggil dengan suara inap. Sama sekali saya tidak pernah lakukan itu. Pepatah mengatakan buah kesabaran itu manis hasilnya. Buah kesabaran itu hasilnya manis. Jadi ketika kita mampu bersabar, maka Tuhan akan menurunkan solusi itu. Karena tidak ada yang bisa memerintahkan burung walet ini untuk mampu masuk menginap ke sini kecuali pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakinkan itu. Kita harus yakin dalam setiap apa yang kita lakukan. Karena dengan keyakinan itu Tuhan akan membantu kita. Tapi kalau kita tidak yakin dengan bantuan Allah, pertolongan Allah, kata Allah, azabku sangat pedih. Seperti itu. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambah. Barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, azab menghantuinya. Seperti itu. Jadi kita masuk kembali ke dalam RBW. Sebelum kita melaksanakan panen, kita melakukan pengisian dulu ya. Melakukan pengisian bak air. Nah, kita melihat kita ada di dalam, kita pasang lampu ya. Tapi burung waletnya masih bermanuver karena memang burung walet itu tahu bahwa ini adalah rumah saya. Jadi awalnya yakinkan dulu burung walet bahwa ini adalah rumah burung walet. Bagaimana caranya kita meyakinkan? Ya kita buat seperti ini. Kita pasang suara tiruan seperti ini. Suara tiruan dari burung walet. Kita melihat burung walet sudah mulai masuk kembali. Mungkin karena capek. Setelah kita melakukan pengisian bak air, kemudian kita adakan pembenahan sedikit. Kita membersihkan kotoran walet, tapi jangan dibuang ya. Kita masukkan ke bak penampungan air. Kebetulan Bapak ini sudah bergelut di dunia perwaletan kurang lebih 3 tahun. Beliau sudah menguasai ilmu walet. Ya. Oke. Cicak itu. Setelah kita adakan pembersihan, kemudian kita melakukan panen sarang walet. Ya, kita adakan pembersihan. Kemudian kita sama-sama menyaksikan ya cara panen sarang walet. Jadi awalnya itu kita semprot dulu menggunakan air biasa, air putih ya, yang bersih. Kalau perlu kita menggunakan air galon. Tujuannya apa? Pada saat kita mencungkil sarangnya itu tidak pecah atau rusak.
Karena kalau sarangnya pecah atau rusak, maka nilai jualnya juga akan turun, akan masuk kategori patahan. Urut-urutannya adalah super mangkok, kemudian patahan, kemudian sudut. Yang mahal itu mangkok, kemudian patahan di bawah, kemudian sarang sudut yang contohnya seperti ini. Ini sarang sudut, itu agak murah. Yang mangkok itu yang seperti ini kalau tidak pecah. Makanya sebelum dipanen sarang waletnya, disemprot dulu menggunakan air, ya. Nah, seperti ini kita semprot dulu menggunakan jadi caranya kita semprot dulu, ya, menggunakan ini. Kita semprot-semprotkan seperti ini, kemudian kita biarkan kurang lebih 1 menit. Setelah sarangnya agak lembek, baru kita cungkil agar tidak rusak, ya. Kenapa, Pak? Sarang yang digabus, ya? Ya, kita lihat sarangnya, alhamdulillah, ya, sudah agak lumayan. Jadi proses panen sarang walet itu sangat mudah. Jadi kita tinggal mencungkil saja. Apabila anakannya sudah anakannya sudah terbang. Iya dong tuh. Kita melihat sarang itu disemprot dulu, baru dipanen. Nah, 3 baris ini sudah kita habiskan, ya, sudah tidak ada. Kita menuju ke sebelah sana. Kita melihat sarangnya sudah lumayan. Kita menuju ke sebelah sana.
Anu pancingannya jadi. Hah? Nanti di bawah tangga. Tinggal di sini. Kita ngomong seperti itu. Banyak mbak. Masuk lagi kasih. Dolai. Super deh, banyak kasih. Super. Ya. Ngalen. Apa itu? Kita lihat sarangnya sudah agak lumayan ya. Ini belum habis. Masih dalam proses panen ya. Dalam proses panen sarang walet itu kita harus perlu hati-hati, perlu kehati-hatian yang sangat mendalam. Mengapa? Karena kalau sarang walet itu retak, maka nilai jualnya pun akan turun. Jadi kita pelan, apalagi kalau sudah terbelah dua, itu nilai jualnya akan turun sangat drastis ya. Jadi kita harus hati-hati. RBW ini dipanennya itu per 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan kita masuk untuk panen. Setiap bulan kita masuk untuk perawatan, pengecekan apakah ada hama predator yang mengganggu. Atau airnya kurang. Jadi kalau ada yang agak keras kita semprot dulu ya, menggunakan air. Seperti ini. Kalau sudah kita semprot menggunakan air, kemudian baru kita cungkil dia ya.
Ini sudut ya. Ini yang dimaksud dengan sarang sudut. Jadi posisinya itu ada di sudut. Ini agak murah dari patahan. Apa perlu diganti, Pak? Atau masih mau lanjut? Pengen rasakan sensasi panen? Harus nyaman, nggak usah. Oh ya, sudah. Kita semprot, jangan lupa disemprot kalau ada sarang yang agak keras, biar sarangnya nanti tidak rusak atau tidak pecah ya. Lo tidak salam ya. Ramai juga kaderan. Bukan. Tidak apa-apa. Nanti kita langsung cuci. Sebentar kita kipas. Ya. Kalau ada yang sarang yang jatuh seperti itu, tidak usah kita panik. Anggaplah itu kita kecelakaan. Kan tidak disengaja. Terus kita panen. Nah, jadi ini sebagai penyemangat pada saat kita membuat RBW, penyemangat karena inilah titik nadir keberhasilan. Artinya kita menikmati hasil jerih payah kita selama ini. Jadi kita jangan galau dalam memelihara burung walet, memelihara RBW kita, jangan galau. Akan indah semua pada waktunya. Karena memang Tuhan sudah mengatur itu. Ada waktu di mana kita indah dan ada waktu di mana kita jatuh. Itulah, tidak ada manusia yang sempurna. Karena hanya Allah yang sempurna. Kita manusia biasa yang tidak ada yang sempurna. Ya, kita terus panen sampai sarang waletnya kurang tak sempro itu sempro ini dari sempro memang ini tadi nih 3 baris. Maaf ya, kita rekam ini apa adanya, tidak pakai alat, tidak pakai tripod, kita alami supaya memperlihatkan keaslian konten kita. Jadi saya tidak berusaha memperindah konten saya karena memang inilah apa adanya, asli punya, tidak ada yang dibuat-buat. Saya memang dari dulu seperti itu. Biasa apa adanya. Nanti setelah kita panen, kita akan menghitung sama-sama sarang yang telah kita hasilkan. Alhamdulillah ya. Tapi
Ini masih ada, kita semprot dulu menggunakan air. Ya. Semprot aja biar sarangnya tidak kaku. Perlu saya jelaskan sedikit kepada rekan-rekan sekalian bahwa RBW ini Twitternya itu membelakangi menara, ya. Jadi mungkin jarang kita lihat Twitter daripada RBW itu membelakangi menara. Semuanya menghadap kepada menara. Saya perlihatkan bahwa Twitter inapnya itu menghadap ke sana, ya. Twitter inapnya itu menghadap ke sana, kemudian menaranya di sini. Burung walet itu masuk dari sini. Hanya 3 baris aja Twitter yang menghadap ke menara, karena kebetulan berhadapan dengan menara. Selebihnya yang di belakang ini semua membelakangi menara, ya. Jadi kita jangan terpaku bahwa Twitter itu harus semua menghadap ke menara. Ini buktinya, saudara-saudara sekalian. Semua membelakangi menara. Ini ke sana, sedangkan menaranya di sini. Kita masuk ke menara, ya. Ini Twitter tarik. Kemudian ini bak air yang sudah lama kosong. Kita melihat menaranya ke atas. Menara ini memiliki 2 LMB. Satu menghadap ke timur, satu menghadap ke selatan. Seperti ini. Kemudian kita turun, kita masuk, burung walet masuk lewat sini. Kita melihat hanya ada beberapa Twitter yang menghadap ke menara. Selebihnya membelakangi menara. Kita lihat. Tapi alhamdulillah kita lihat proses panennya, ya, seperti ini. Perlu bantuan, Pak? Oh iya, dipimparangi karena sisa, saya lihat sisa 2 sarang, ya. Di sana masih ada 1. Tapi kita melihat polesan lumayan juga tambahannya. Ya, sarang ini terakhir ya kita panen, sisa 3. Ini kayaknya sarang super, karena kurang bulunya, kemudian putih berbentuk mangkok. Sudah, Pak, ya? Ya, sekian dulu. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk menonton konten ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.